Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys bersama Raswan Channel. Kali ini saya akan membuat plakat guys dari bahan stainless. Dan ini hasil yang sudah saya etching tapi belum dibersihin lemkanya guys. Cara pembakarannya untuk stainless segini cukup guys. Coklatnya cukup seperti ini. Dan hasilnya juga alhamdulillah mantap guys. Dan ini adalah contoh stainless, plakat stainless yang nantinya akan saya tempel di kayu guys. Kita lihat aja cara pembuatannya atau teknik pembuatan menurut saya itu seperti ini guys. Nah, di sini saya sudah etching guys, sudah saya bersihin juga dengan menggunakan soda api guys, direndam dan akhirnya lemkanya itu terkelupas. Ini saya lagi mencoba untuk mengecat warna biru dulu, satu warna. Soalnya nih warnanya nih ada sekitar 5 warna guys. Coba kita lihat prosesnya seperti apa. Dan mudah-mudahan berguna bagi yang akan belajar membuat plakat. Ini saya sudah mendapatkan berapa warna nih ya. Karena pengecatannya itu agak lama guys, jadi saya cepetin aja ya. Di sini saya mengecat menggunakan cat Duko, mereknya Isamu. Tapi yang catnya ya, cat Isamu. Kalau cat Isamu itu kalau udah kering kita tinggal lap aja pakai bensin juga dia rontok. Dan hasilnya juga mengkilat guys. Dan tinernya juga saya selalu menggunakan thinner Impala mereknya. Nggak pernah yang lain. Nah, di sini tingkat kesulitannya guys, kalau ngecat yang kecil-kecil seperti ini, saya menggunakan bambu kecil seperti tusuk sate. Karena kalau pakai koas tuh nggak bisa guys. Ini hasil cetannya udah berapa persen. Sebentar lagi selesai dan kita tunggu kering. Kalau udah kering tinggal dielap aja pakai kain yang bersih. Dan catnya itu akan rontok guys, yang melebar ke samping-samping. Kalau mengecat begini guys, kesabarannya nih harus penuh guys. Jangan lupa sediain kopi ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi, ilmunya sedikit, tapi inspirasinya mudah-mudahan dipakai oleh para pemula yang mau belajar etchingan, khususnya nih plakat dari stainless. Dan stainless itu lebih susah ya kalau yang baru-baru itu untuk mencetaknya atau ya mencetaknya, karena dasaran dari stainless itu kan agak licin. Kalau dihamplas juga nanti molesnya susah, nggak kayak kuningan. Kalau kuningan kan dihamplas halus langsung dipoles juga langsung mengkilat. Kalau stainless itu kalau bisa jangan dihamplas. Kalau mau hamplas itu sedikit aja di samping kelilingnya agar
kalau nyetak, air yang dari luar itu tidak masuk apa ke area yang mau kita cetak itu. Dan kalau orang yang para pemula yang nyetak stainless itu gagal, itu masalahnya sebenarnya sedikit, ada kesalahan sedikit, cuma kesalahan itu kan harus dicoba berulang-ulang. Karena kalau saya kasih tahu juga itu kesalahannya di mana, saya juga nggak tahu kan ruksaknya yang seperti apa. Makanya dipikir sendiri yang kekurangannya apa menjemurnya, apa menggarangnya, apa obatnya kurang kental. Nah di situ guys, kecuali kuningan, kalau kuningan itu mudah untuk dicetaknya dan nggak pernah gagal kalau mencetak kuningan, karena obat kurang bagus juga bisa bisa gitu untuk dicetak di kuningan. Lumayan lama guys kalau ngecat seperti ini. Kalau kata orang Sunda mah lek-lek. Lek-lek ngecatna lek-lek. Nah, pakai isamu guys saya. Ini isamunya seperti ini. Bukan isamu untuk apa namanya? Pelingkut, bukan. Ini isamu catnya. Dan tinernya saya pakai Impala selalu. Karena Impala itu terlalu cepat kering juga enggak, terlalu lama juga enggak. Jadi untuk cat Duko itu cocok banget. Nah ini guys, tadi enggak saya videoin pas ngeriknya karena lama guys. Pas ngusapnya itu, nah ini udah jadi, tinggal ditempel aja di kayunya. Nanti seperti apa cara penempelannya, kalau yang belum tahu, mari kita simak bersama. Ini guys, mohon maaf saya bukan mengajari atau sok tahu tentang bagaimana caranya membuat plakat. Nah ini kayunya guys, kayunya udah saya siapin, akan kita tempel. Tapi mudah-mudahan dengan pelajaran ini kita bisa belajar bersama. Saya juga belajar dan teman-teman juga di sana. Mari kita belajar bersama. Kalau ada yang pengen tahu atau kurang tahu, silahkan di komen di kolom komentar dan tanyakan ke saya. Kalau secara pribadi, WA saya ada di deskripsinya. Silahkan telepon aja ke saya. Saya siap untuk menjawab. Insya Allah. Nah kita langsung dilem aja guys. Cara ngelemnya itu harus bolak-balik guys. Maksud bolak-balik itu kayunya dilem dan stainlessnya juga dilem. Tapi nggak usah sampai ke pinggirnya. Kalau stainlessnya nanti takutnya bleber kemana-mana pas ditempel di kayunya. Dan tempelan lem itu nggak harus banyak. Yang penting tipis rata. Saya menggunakan tangan aja guys, soalnya kalau menggunakan alat begitu perasaan saya itu nggak enak sih, perasaan saya. Tapi teman-teman yang itu bisa pakai alat juga, pas kayak bisa pakai apa kayak gitu, pakai akrilik juga bisa. Kalau saya pakai tangan aja guys, pakai tangan aja biar terasa ratanya, itu terasa. Jadi satu colek ibon itu bisa untuk sekian senti. Nah bisa diirit juga gitu guys. Udah kira-kira agak beberapa menit sampai agak kering lemnya, emal-emal kalau bahasa Sundanya itu. Nah baru kita tempelin guys. Nah sekarang kita dilem dulu kayunya semua. Sudah gitu baru dilem dulu platnya semua. Berapa yang mau kita tempel, kalau 5 dulu, kayunya 5 dulu, stainlessnya 5 dulu, baru dibiarin sebentar dan kita tempelkan ke
area itu. Soalnya kalau stainlessnya udah nempel nih, udah lengket ke kayunya, itu agak susah guys. Dan jangan menggunakan double tip, karena double tip itu sistemnya rekatnya cuma sementara. Kalau ibon itu makin lama itu makin rekatnya bagus. Kalau pakai double tip cuma sementara. Kalau nanti platnya panas, dia itu akan memuai dan lepas. Begitu sobat-sobatku. Mudah-mudahan cara pembuatan menurut saya pelakat seperti ini ada yang meniru juga. Mudah-mudahan berguna, walaupun sedikit ada manfaatnya. Dan semoga teman-teman saya, apalagi yang sudah subscribe ke channel saya, mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan semoga apa yang saya berikan itu dapat bermanfaat, khususnya bagi orang-orang yang berniat untuk mempelajari pekerjaan seperti ini. Oke guys, jangan lupa di subscribe ya sob. Sebenarnya pekerjaan saya juga jangan dilihat dari bagusnya, karena bagus itu adalah tergantung dengan tangan masing-masing ya, kreativitas masing-masing. Cuma saya caranya boleh dilihat dengan cara saya, dan kalau masalah bagus enggaknya itu tergantung pribadi masing-masing. Banyak orang yang lebih bagus tapi nggak tahu ilmunya. Banyak orang yang udah tahu ilmunya tapi pekerjaannya juga kurang bagus. Nah, itu harus dibarengi dengan ketelitian, ketelatenan, dan kesabaran guys. Cara nempel platnya guys seperti ini menurut saya. Cuma saya juga bikin kayunya nih agak salah guys. Saya pesan kayunya itu saya pesen ya, cuma pas dipesenin begitu datangnya juga seperti ini. Saya agak kecewa sedikit, karena saya sudah membuat ukuran dusnya itu ngepas, nggak taunya kayunya datangnya kurang ada ornamen di sampingnya, atau disebut bevel. Bevelnya kurang lebar. Nah, saya juga di situ agak kecewa guys. Cuma udah terjadi seperti ini dan alhamdulillah orangnya nerima. Udah saya laporkan ke orangnya, nggak apa-apa, ya udah kita terusin saja guys. Nah, itu seperti itu. Hasilnya seperti itu guys. Boleh ditiru di rumah. Kalau ada yang mau bikin tapi belum mengerti, silahkan ditanyakan dan di komen. Mudah-mudahan bermanfaat, walaupun sedikit bermanfaat, dan silahkan ditonton videonya sampai habis. Kalau yang pengen bisa, jangan jemu dan jangan jenuh untuk menonton video saya. Insya Allah ada barokahnya, insya Allah ada manfaatnya. Semoga kawan-kawan semua menjadi pengusaha yang sukses melebihi apa yang saya berikan.
Alhamdulillah sudah beres ditempel guys, dan hasilnya seperti ini. Lumayan lah guys, plakat murah-murah. Yang penting ada kerjaan daripada kita nganggur guys. Silahkan dicoba di rumah masing-masing atau di tempat kerja masing-masing. Nah, hasilnya seperti ini kreasi saya. Mudah-mudahan teman-teman di sana itu lebih bagus daripada saya. Saya cuma ngasih caranya, dan kelanjutannya silahkan teman-teman semua berkreativitas yang lebih bagus. Dari kuningan juga seperti ini guys, cuma kalau kuningan kita pernis, saya pernis kinclong. Nah, ukurannya nih ada dua guys, yang kecil satu, yang besar satu. Dan ini dusnya pesanannya mintanya batik ya. Pesanannya mintanya batik seperti ini. Ini sebenarnya nih kalau plakat seperti ini plakat zaman dulu guys, zaman tahun 90-an, tapi masih ada yang mau pakai batik. Nah, kita akan coba masukin ke dusnya. Kita masukin aja. Nah, di sini dusnya agak longgar sedikit guys. Saya agak kecewa dengan kayunya nih, kurang besar. Sekitar setengah senti, 1 senti kiri kanan nih. Tapi nggak begitu kelihatan banget sih. Cuma agak goplak. Goplak apa sih goplak? Nah, seperti itu guys caranya. Sekali lagi mudah-mudahan teman-teman semua di sana bisa mencontoh caranya. Mari kita belajar untuk berkreasi, khususnya di bidang etching, coating, dan sejenisnya, supaya kita tidak jadi pengangguran guys. Kita bisa berkreativitas, apalagi tenaga kita diperlukan orang. Alhamdulillah kita bermanfaat bagi orang dan mendapatkan uang. Hasil akhirnya seperti ini guys. Ini hasil akhir daripada pembuatan plakat kita. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi semoga kita semua diberikan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.